Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cantik Podcast. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, yang penting banget di kehidupan beragama kita, yaitu meladani Rasulullah SAW sebagai figur moderasi beragama. Sudah hadir dua narasumber di hadapan saya, Tiara dan Davisa. Halo teman-teman. Dan halo semua pendengar Cahaya Hati. Seneng banget nih bisa ada dan hadir di sini. Kayaknya ini topiknya wow banget ya. Seru nih. Assalamualaikum semuanya. Wah, keren banget nih topiknya. Apalagi di zaman sekarang banyak banget orang yang butuh contoh nyata tentang sikap moderasi dalam beragama. Oke, nah sebelum kita masuk ke teladanan Rasulullah, kita bahas dulu ya, apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Mungkin Davisa bisa menjelaskan terlebih dahulu ke pendengar. Betul banget nih Tata. Aku bisa jelasin sedikit apa sih itu moderasi beragama. Menurut aku ya, moderasi beragama secara sederhana itu berarti sikap tengah dan seimbang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Jadi bukan berarti kita mengurangi ajaran agama, tapi kita menjalani dengan bijak, penuh hikmah, tanpa berlebihan atau fanatik buta. Betul banget, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah menegaskan hal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang adil, seimbang dan menjadi teladan, bukan kelompok yang ekstrim atau penuh kebencian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh paling sempurna dari umatan wasatan. Itu beliau tidak hanya mengajarkan agama, tapi beliau juga menunjukkan cara mengamalkan dengan penuh toleransi dan kasih sayang. Ya, benar banget tuh. Dan ada hadis tentang keadilan dan kasih sayang untuk semua. Rasulullah bersabda, sayangilah siapapun yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Maknanya yaitu Nabi menanamkan kasih sayang yang universal tanpa membeda-bedakan latar belakang, agama, atau suku. Wah menarik banget ya penjelasan dari dua narasumber kita yang Masya Allah banget nih, bisa menyejukkan hati. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu bagaimana sebenarnya Rasulullah menjadi figur beragama. Mungkin Tiara sendiri bisa menjelaskan ke pendengar terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari sejarah nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi masyarakat yang beragam. Di Madinah ada Yahudi, Nasrani, dan berbagai suku Arab lainnya. Tapi apa beliau justru membuat Piagam Madinah, sebuah kesepakatan sosial yang menjamin kebebasan beragama dan hidup berdampingan secara damai. Bener banget tuh kata-kata Tiara tadi. Piagam Madinah itu bukti nyata bahwa Rasulullah menghargai perbedaan keyakinan beliau, tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam, karena beliau juga memegang teguh firman Allah yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la isra laha fi lazin, yang artinya tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ayat ini jadi kasar kuat bahwa Islam menolak paksaan dalam urusan keimanan. Selain itu, Rasulullah juga selalu menampilkan wajah Islam yang lembut dan penuh rahmat. Allah bahkan menegaskan hal itu dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutamakan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang artinya seluruh perbuatan Rasulullah mencerminkan kasih sayang, bukan kekerasan atau kebencian. Masya Allah. Kalau kita tarik nih di kehidupan sehari-hari, seperti apa sih contoh konkret sikap moderasi Rasulullah yang bisa kita teladanin? Banyak banget nih Kak. Misalnya dalam beribadah, Rasulullah
sangat rajin beribadah, tapi beliau juga seimbang antara ibadah dan kehidupan di dunia. Ada satu hadis ayat Bukhari dalam Muslim. Ketika ada sahabat yang berlebihan dalam ibadah sampai lupa makan dan keluarga, Rasulullah menegurnya. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu punya hak atasmu. Itu menunjukkan Islam tidak mengajarkan berlebihan, tapi menyimbangkan semua aspek kehidupan. Iya, selain itu Rasulullah juga dikenal sangat menghormati orang lain, bahkan yang berbeda keyakinan. Ada nih kisah tentang Rasulullah. Pada waktu itu jenazah seorang Yahudi lewat di hadapan beliau. Rasulullah berdiri menghormatinya. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, itu kan jenazah orang Yahudi." Beliau pun menjawab, "Bukankah dia juga manusia?" Masya Allah, itu contoh luar biasa tentang empati dan penghargaan terhadap kemanusiaan, salah satu ciri utama moderasi. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan kehidupan sekarang, apa makna moderasi yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasulullah? Mungkin Tiara bisa menyampaikan terlebih dahulu. Untuk zaman sekarang, yang penting itu tentang moderasi dalam ibadah dan kehidupan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama, melainkan dia akan kalah. Tidak mampu menanggungnya, maka bersikaplah lurus, mendekatlah kepada kesempurnaan dan bergembiralah." Maknanya yaitu Rasulullah mengajarkan keseimbangan dan kemudahan dalam beragama, tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Nah, bener banget tuh kata-kata Tiara tadi. Dan menurut saya sendiri, yang paling penting adalah toleransi dan kebijaksanaan dalam berbeda sosial. Sekarang banyak banget tuh orang yang sering menghakimi atau menuduh orang lain salah hanya karena beda pandangan. Padahal Rasulullah selalu menyampaikan kebenaran dengan hikmah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Iza ul'iya sauli rabbika bahimati wal mu'iziti saya nati." Artinya, seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Wah, setuju banget nih sama pernyataan dua narasumber kita. Menjadi moderat itu bukan berarti kompromi dengan dosa, tapi bersikap bijak, menghormati perbedaan, dan tetap tegas dalam prinsip. Dan kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan cara menjaga lisan, menahan emosi, dan membawa kedamaian dimanapun kita berada, seperti di rumah, di sekolah, di kampus, dan di dunia maya. Masya Allah, pembahasan kita hari ini benar-benar menyejukkan hati ya. Jadi kita bisa simpulkan nih bahwa Rasulullah SAW adalah teladan umatan dalam moderasi beragama. Beliau mengajarkan keseimbangan antara iman dan akal, antara ibadah dan sosial, antara dunia dan akhirat. Ya, karena meneladani Rasulullah bukan hanya mengikuti ibadahnya, tapi juga akhlaknya yang seperti kayak lembut, sabar, toleran, dan adil. Benar, kalau setiap umat Islam meneladani moderasi Rasulullah, dunia akan lebih damai. Islam akan kembali dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih banyak ya Tiara dan Nafisa atas obrolan inspiratifnya. Dan buat para pendengar, semoga kita semua bisa menjadi umat yang umatan wastan, umat pertengahan yang membawa kedamaian dan cinta kasih seperti Rasulullah SAW. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Cahaya Hati Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.